Selamat siang teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil diskusi kami bersama. Untuk itu kami berharap teman-teman boleh menonton video ini dengan selesai, dan kami berharap teman-teman juga bisa memahami dan bisa mengerti dengan penjelasan kami. Terima kasih. Pada masa kerajaan Majapahit, di bawah Raja Prabu Hayam Wuruk dan Apati Mangkubumi, Gajah Mada telah berhasil mengintegrasikan Nusantara. Faktor-faktor yang dimanfaatkan untuk menciptakan wawasan Nusantara itu adalah kekuatan religio magis yang berpusat pada Sang Prabu, ikatan sosial kekeluargaan terutama antara kerajaan-kerajaan daerah di Jawa dengan Sang Prabu dalam lembaga Pahom Narandra. Jadi dapatlah dikatakan bahwa nilai-nilai religius, sosial, dan politik yang merupakan materi Pancasila sudah muncul sejak memasuki zaman sejarah. Bahkan pada masa kerajaan ini, istilah Pancasila dikenali yang terdapat dalam buku Naga Kertagama karangan Prapanca dan buku Sutatsoma karangan Empu Tantular. Dalam buku tersebut, istilah Pancasila di samping mempunyai arti berbatu sendi yang 5 dalam bahasa Sanskerta, juga mempunyai arti pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau Pancasila Krama, yaitu tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh mencuri, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh berjiwa dengki. 1 Juni 1945 adalah tanggal lahirnya Pancasila. Dari pidato IR Soekarno di hadapan para anggota Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI Pancasila adalah dasar filsafat negara Republik Indonesia yang secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang diundangkan dalam Berita Republik Indonesia tahun 2 nomor 7 bersamaan dengan batang tumbuh Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kenyataan secara objektif, Pancasila telah dimiliki oleh bangsa Indonesia melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang. Oleh karena itu, Presiden Republik Indonesia pertama, yaitu Presiden Soekarno, pernah mengatakan jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Dari perkataan tersebut dapat maknai bahwa sejarah mempunyai fungsi yang beragam bagi kehidupan. Pancasila adalah 5 nilai dasar luhur yang berkembang bersama bangsa Indonesia sejak dahulu. Sejarah merupakan deretan peristiwa saling berhubungan, peristiwa-peristiwa masa lampau berhubungan dengan kejadian pada masa sekarang dan semuanya bermula pada masa yang akan datang. Dari sejarah kita bisa berkaca dari belajar tentang proses berdirinya bangsa ini. Dari hasil yang kita belajar tersebut dapat dijadikan acuan untuk menjadi bangsa Indonesia yang lebih baik dan dari sebelumnya. Pancasila era kemerdekaan bangsa Indonesia. Pasca kemerdekaan mengalami banyak perkembangan. Saat setelah kemerdekaan Indonesia pada 1945, Pancasila melewati masa-masa percobaan demokrasi. Pada waktu itu, Indonesia masuk ke dalam era pencobaan demokrasi multipartai dengan sistem kabinet parlementer. Partai-partai politik pada masa itu tumbuh sangat subur, dan proses politik yang ada cenderung selalu berhasil dalam mengusung kelima sila berbagai dasar negara Sumatri 2006. Pancasila pada masa ini mengalami masa kejayaannya. Selanjutnya pada akhir tahun 1959, Pancasila melewati masa kelamnya di mana Presiden Soekarno menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Pada masa itu, Presiden dalam rangka tetap memegang kendali politik terhadap berbagai kekuatan mencoba untuk memerankan politik integrasi paternalistik Sumantri 2006. Pada akhirnya, sistem ini seakan mengkhianati nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu sendiri. Salah satunya adalah sila permusyawaratan, kemudian
pada 1965 terjadi sebuah peristiwa bersejarah di Indonesia, di mana Partai Komunis berusaha melakukan pemberontakan pada 11 Maret 1965. Presiden Soekarno memberikan wewenang kepada Jenderal Soeharto atas Indonesia. Baiklah, selanjutnya ada nilai-nilai Pancasila dalam era kemerdekaan. Latar belakang kehidupan para penggali Pancasila, interaksinya dengan masyarakat dan suasana kebatinan kolonialisme yang dihadapi kemudian diabstraksikan dalam rumusan-rumusan konsep mengenai dasar negara. Adu konsep meniscayakan diskusi dalam sidang BPUPKI atau sering disebut Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia untuk menghasilkan rumusan Pancasila. Selain dimunculkannya istilah Pancasila, dialog yang terjadi berkaitan dengan perumusan dasar negara untuk negara yang merdeka atau akan merdeka. Pancasila dalam perumusannya mengalami pergumulan, terutama berkaitan dengan sila atau nilai mengenai ketuhanan. Perumusan nilai ketuhanan yang kemudian dikenal dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang rumusan awalnya merupakan konsekuensi dari mayoritas tokoh muslim yang berada dalam BPUPKI, dan pergumulan rumusan akhir nilai ketuhanan oleh Soepomo dikatakan sebagai penyelesaian yang merupakan akibat gentleman argument antara kelompok nasionalis dan kelompok agama. Pancasila yang dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 menjadi dasar negara Indonesia. Pasca kemerdekaan, aktualisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seolah mengalami kemerosotan. Kemerosotan yang dimaksud adalah diskusi untuk merefleksikan dasar negara Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak mendapatkan ruang yang cukup. Kondisi tersebut disebabkan faktor atau fokus kehidupan berbangsa diarahkan pada mempertahankan kemerdekaan untuk menghadapi agresi kolonial. Meski demikian, terhadap kondisi yang menarik ketika terjadi pergolakan politik di Indonesia, Pancasila tidak mengalami pergeseran dalam setiap konstitusi yang dihasilkan sebagai respon atau pergolakan politik. Artinya, tidak ada usaha untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara yang diletakkan pada saat persiapan tanggal kemerdekaan Indonesia. Untuk kesimpulannya, Pancasila adalah dasar negara yang dikemukakan oleh beberapa tokoh patriot di Indonesia, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Selain dari tiga tokoh yang berpengaruh tersebut, dasar negara juga tertuang dalam Piagam Jakarta, hasil dari rumusan Panitia 9. Namun, dasar negara yang disampaikan di Piagam Jakarta belum sempurna dan melakukan revisi pada sila pertamanya, menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum Indonesia tercantum dalam ketertentuan tertinggi, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang diwujudkan lebih lanjut di dalam pokok pikiran, yang meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945 yang pada akhirnya dikonkretasikan dalam pasal-pasal Undang-Undang 1945 maupun dalam hukum positif lainnya. Konsekuensi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara ini lebih lanjut dapat dirinci sebagai berikut. Pertama, Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia. Kedua, Pancasila sebagai dasar negara meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang 1945. Ketiga, Pancasila sebagai dasar negara mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara Indonesia. Keempat, Pancasila sebagai dasar negara mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah maupun penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Itulah yang menjadi presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.